Heri Wirawan sempat berusaha sogok keluarga korban agar damai. Ayah korban, untung tidak saya habisi. Heri Wirawan, pelaku bejat pelaku ruda paksa belasan santriwati, ternyata pernah hendak menyogok keluarga korban. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu orang tua korban, YY, 44 tahun. Ia mengatakan, saat pertama kali kelakuan guru bejat tersebut diketahui orang tua murid, pelaku sempat terus-menerus menelponnya. Pelaku berniat damai dengan cara ingin membayar orang tua korban dengan sejumlah uang. Si Heri itu nelpon terus sama saya. Dia bilang, ada uang buat saya, tapi saya tolak, dan saya terus tolak, ujarnya saat diwawancarai tribunjabar.id. Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2021, ia menjelaskan, meski dirinya sudah menolak, pelaku masih saja terus-terusan menghubunginya untuk meminta damai. Dia selalu nanya posisi saya di mana. Saya selalu jawab, posisi saya pindah-pindah. Saya geram, untung tidak saya habisi, ucapnya. YY kemudian menolak keinginan pelaku, lalu menghubungi saudaranya yang tergabung di Lembaga Bantuan Hukum di Garut. Dirinya dan korban lain kemudian secara resmi melaporkan pelaku ke Polda Jabar pada tanggal 18 Mei tahun 2021 dengan nomor laporan LBP-480 /5 Romawi /tahun 2021 Jawa Barat. Kelakuan bejat pelaku diketahui sejak korban pulang ke rumah saat liburan Hari Raya Idul Fitri. Selama 6 bulan berlalu, ternyata kasus tersebut tidak mencuat ke publik, lantaran demi menjaga mental korban dan keluarga. Hal lain dikatakan oleh AN, 34 tahun. AN yang merupakan saudara kandung, dari awal menginginkan kasus tersebut mencuat ke publik karena perlu dikawal. Ia merasa takut jika kasus tersebut tidak diketahui publik, akan meringankan hukuman bagi pelaku. Kita gak tahu, ya, kasus hukum di negeri kita ini seperti apa. Saya dari dulu, dari awal kasus ini, minta bantuan sana-sini, supaya kasus ini diketahui publik, ujarnya. Dari awal, AN menginginkan yang harus diekspos oleh publik, itu adalah kelakuan biadab Heri Wirawan agar jika suatu saat dia bebas, masyarakat akan tahu siapa dirinya. Kalau si Heri ini tidak diketahui publik, saat dia bebas nanti saya takutkan akan ada korban lagi, tapi saya berharap dia dihukum mati, ungkapnya penuh amarah. Korban disuruh buat proposal. Keterangan Reza Indragiri Amril dan Livia Istania DF Iskandar itu berkorelasi dengan keterangan kuasa hukum santriwati korban, Yudi Kurnia. Dia mengatakan, para santriwati korban selama mondok di pesantren Manarul Huda Antapani, tidak sepenuhnya belajar 100%. Para santriwati diduga dijadikan mesin uang oleh pelaku. Setiap harinya santriwati tersebut ditugaskan oleh pelaku untuk membuat banyak proposal untuk menggait donatur, agar mau berdonasi untuk pesantren tersebut. Belajarnya tidak full 100%, menurut keterangan korban, dia sebetulnya setiap harinya bukan belajar. Mereka itu setiap hari disuruh bikin proposal. Ada yang bagian ngetik, ada yang bagian beres-beres, proposal galang dana, ucap Yudi di Garut, Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021. Hal yang lebih mengherankan baginya adalah, di dalam pesantren tersebut tidak ada guru perempuan, hanya pelaku seorang yang bertanggung jawab mengurusi puluhan santriwati itu. Saat kelakuan biadab pelaku terbongkar, diketahui ada 30 santriwati yang berada di pesantren tersebut. Dan laki-laki itu tinggal di sana, mengajar di sana sendirian, tanpa ada pengawasan pihak lain, dan ini yang membuat dia melakukan berulang-ulang, ungkapnya. Yudi mengatakan, saat ini pihaknya tengah berjuang agar pelaku dihukum kebiri. Hukuman kebiri bagi pelaku menurutnya masuk akal, karena ada satu korban yang diketahui mengalami depresi berat. Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana mengakui, temuan tim intelijen selaku pengumpul data dan keterangan di lapangan, ada dugaan Heri Wirawan melakukan penyalahgunaan dana, yang berasal dari bantuan pemerintah, untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi, salah satunya menyewa apartemen, hotel, dan sebagainya. Upaya ini membuat para korban merasa yakin bahwa yang bersangkutan berkemampuan dari segi ekonomi, ucapnya. Asep juga meminta agar semua pihak memantau terus perkembangan perkara tersebut,
dan memberikan masukan informasi yang cukup, sehingga pada masa tuntutan, hasil persidangan dapat berlangsung objektif, transparan, dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Di samping nanti pertimbangan putusan, berasal dari keterangan saksi dan korban, tapi juga teman-teman intelijen, akan terus melakukan pendalaman-pendalaman informasi, katanya. Karena seperti yang saya katakan bahwa, ada penyalahgunaan yayasan, maka ada dugaan tindak pidana. Nanti apakah yayasannya akan dibubarkan, atau seperti apa, akan kita lihat nanti, pada proses penuntutan, ujarnya.